Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, haleluya. Penuhi kami ya Tuhan dengan damai-Mu. Penuhi kami ya Tuhan, haleluya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya Putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, Putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau, semua seterumu mengangakkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ratapan pasalnya yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Kami telah membaca firman-Mu, ya Bapa Surgawi. Dan sekarang kami hendak
merenungkannya. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga renungan atas firman-Mu sungguh boleh menyegarkan hati dan kehidupan kami. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih, di dalam duka cita, seseorang perlu untuk menyalurkan rasa yang menyesakkan dadanya itu. Entahkah dengan mengurung diri di kamar, entahkah dengan menangis terseduh-seduh, entahkah dengan menangis meraung-raung. Setiap orang membutuhkan satu cara untuk menyalurkan duka citanya. Kitab Ratapan adalah bentuk duka cita yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia manakala ia mendapati bangsanya berada di ujung tanduk dalam bahaya yang begitu besar, di dalam hukuman dan murka Tuhan. Nabi Yeremia melihat bahwa bangsanya sudah tidak lagi setia terhadap Tuhan Allah yang hidup, dan dengan demikian bangsanya akan mengalami hukuman dari Tuhan. Bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang dikenal sebagai bangsa-bangsa yang bengis, yang keji, yang kejam, akan mengepung, akan menyerang, akan menyerbu, dan akan menghancurkan, meluluh lantakkan bangsanya, umat Allah itu. Betapa sedih hati Nabi Yeremia, apalagi ketika ia mendapati ada begitu banyak pribadi yang mengaku diri sebagai nabi, ternyata tidak memberitakan pertobatan. Mereka sibuk dengan urusan diri mereka sendiri, sibuk menyenangkan dan memuaskan hati mereka sendiri, sibuk mencari kehormatan dan rasa aman serta nyaman bagi diri mereka sendiri, tanpa memberitakan pertobatan, tanpa memberitakan bahaya yang mengancam
umat Allah. Disitulah Nabi menangis. Disitulah Nabi berduka cita. Disitulah Nabi meratap. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak peristiwa di sekitar kita yang dapat membuat hati kita berduka cita. Kita melihat bahwa begitu rendah moral orang-orang di sekitar kita, sehingga ada begitu banyak tindak kejahatan, tindak kriminalitas yang mengancam kehidupan sosial kita. Kita juga mendapati penipu-penipu mulai menggunakan teknologi untuk mengelabui orang-orang yang tidak mengerti dunia luar. Penipuan-penipuan dengan menggunakan SMS, dengan menggunakan pembajakan akun sosial media, serta hal-hal yang lain yang dapat merugikan diri kita juga orang-orang lain. Kita juga mendapati ada begitu banyak pribadi yang berpikir pendek, tidak lagi mempedulikan kehidupan bersama, tidak lagi mempedulikan integritas, menipu dan merampok dengan menggunakan modus-modus yang begitu menawan, namun justru mencelakakan. Di dalam pekerjaan, kita juga mendapati pribadi-pribadi yang hanya memikirkan uang, dan uang, melupakan kejujuran, tanggung jawab, serta kerja keras. Memfitnah, menjelek-jelekkan orang, membunuh karakter, bahkan karakter sesama kolega, rekan sekerja. Yang penting aku aman, yang penting aku nyaman. Seperti lirik yang pernah dinyanyikan seorang musikus bernama Iwan Fals. Tidak peduli dengan orang lain, yang penting aku tampak berhasil. Tentu kondisi seperti ini bukan hanya dapat mendatangkan duka cita, tetapi juga perasaan tidak nyaman,
perasaan khawatir, perasaan takut, lebih-lebih di tengah situasi pandemi virus corona seperti sekarang ini. Bagaimanakah sikap kita? Kepada siapakah kita berharap? Nabi Yeremia meratap bukan untuk mengutuki nasib ataupun kehidupannya. Nabi Yeremia meratap kepada Tuhan sebab Tuhanlah pengharapannya. Oleh karena itu, kita pun dipanggil untuk tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah situasi dunia yang sungguh tidak aman dan dapat mendatangkan rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak berpengharapan ini. Firman Tuhan memanggil kita semua, berharaplah kepada Tuhan, menangislah, bahkan merataplah kepada Tuhan sebagai bentuk pengharapan kita kepadanya. Mintalah Tuhan bertindak, mintalah Tuhan untuk mengubah situasi demikian menjadi situasi yang penuh dengan damai sejahtera di dalam rahmat dan berkat-Nya, baik bagi kita maupun bagi dunia ini. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memasuki doa-doa kita. Pertama-tama, ya Bapa Surgawi, kami memohonkan tangan perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami, khususnya di tengah situasi pandemi virus corona ini. Engkau lindungi kami dari berbagai penyakit, tetapi juga dari berbagai mara bahaya karena orang-orang yang tidak beritikat baik. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Selanjutnya, kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami, mereka yang sudah memasuki usia lanjut, mereka yang memiliki kelemahan tubuh, mereka
yang disebut sebagai golongan yang rentan terhadap penyakit akibat wabah virus corona ini. Kami memohonkan berkat Tuhan bagi kekasih hati kami ini. Engkau tambahkan sistem imunitas tubuh mereka sehingga mereka tidak mudah terserang penyakit apapun. Dalam kemurahan-Mu, ya Bapa, kami memohon. Selanjutnya, kami juga teringat berdoa bagi gereja-Mu, gereja di mana Engkau menempatkan kami untuk berjemaat. Kami berdoa bagi GKI Taman Majapahit, bagi majelis jemaat, bagi badan-badan pelayanan jemaat, setiap program yang akan dilaksanakan baik oleh gugus tugas, panitia masa Raya Natal 2020, badan usaha keuangan, serta majelis jemaat sendiri. Mohon berkat-Mu, ya Tuhan, supaya keberadaan gereja kami sungguh boleh menjadi berkat baik bagi setiap anggota jemaat, simpatisan, maupun lingkungan sekitar di mana gereja kami berada, juga lingkungan sekitar di mana kami berada. Dalam kemurahan-Mu, kami memohon. Kami pun berdoa, ya Bapa Surgawi, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami memohonkan hikmat Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dapat mengatasi berbagai situasi di tengah pandemi virus corona ini, baik itu masalah yang berkaitan dengan isu kesehatan maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan isu ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Mohon Engkau berbelas kasihan, baik bagi para pemimpin bangsa kami maupun bagi setiap anak bangsa ini
ya Tuhan. Dalam kemurahan-Mu lah kami memohon. Jikalau sebentar di berbagai kota dan daerah juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan, kami memohonkan supaya di dalam berkat dan rahmat-Mu proses pilkada ini boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak sosial dan politik yang membahayakan kehidupan warga masyarakat. Terkhusus bagi kota Semarang, kami memohonkan naungan tangan Tuhan bagi kota di mana kami tinggal, kota di mana kami bekerja, kota di mana Engkau menempatkan kami. Biarlah kami boleh mendapatkan pemimpin yang sungguh dapat mengayomi kehidupan warga masyarakat kota Semarang ini. Di dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dan akhirnya, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Sekarang diberikan kesempatan bagi Ibu, Bapak, Saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, meletakkan kerinduan-kerinduan pribadi, pergumulan-pergumulan pribadi, nama-nama pribadi yang hendak Ibu, Bapak, Saudara letakkan ke dalam tangan Tuhan. Mintalah Tuhan menjawab kerinduan hati Ibu, Bapak, Saudara sekalian sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah secara pribadi dari relung hati yang terdalam dengan penuh harap kepada Tuhan. Dalam